Nada bermain di sekolah bersama Kak Trisna. Setelah kegiatan apel dan senam pagi di madrasah, saya menemani Nada bermain di depan taman madrasah. Tidak sepengetahuan saya karena saya sibuk menata kamera. Ternyata tiba-tiba Nada membuka keran yang ada di depan madrasah, tepat di taman-taman. Dengan kerasnya air yang keluar membasahi seluruh tubuh Nada. Nada pun basah kuyup. Kemudian saya berlari untuk menghentikan. Saya pun tidak menggantinya. Saya biarkan dia melanjutkan bermain. Sambil saya pantau, saya temani. Dia terus bermain, tiba-tiba muncul seorang bayangan dari saya dan Nada. Mereka juga bermain sama persis dengan saya dan Nada di tempat yang sama. Sungguh membingungkan. Dia bermain juga layaknya saya bermain dengan Nada. Tiba-tiba menghilang. Entah kemana dia dan dari mana asalnya, saya pun tidak tahu. Saya tidak menghiraukan lagi. Saya melanjutkan bermain dengan Nada. Saya mencoba komunikasi dengan Nada, berbicara selayaknya saya berbicara dengan anak-anak yang sudah memahami dan sudah bisa menjawab dengan lantang. Entahlah, saya nggak peduli dijawab atau tidak sama Nada, dijawab dengan jelas maupun tidak jelas, saya tetap berbicara. Karena hal itu adalah merupakan untuk memberikan kekuatan IQ pada anak di usia dini. Maka wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu, ajaklah bicara anak Anda selayaknya anak yang sudah mengerti. Insya Allah IQ mereka akan mengimbangi dan akan terus berkembang dengan baik. Anak tidak baik selalu disentak. Ajaklah mereka, ajak bicara selayaknya anak yang sudah mengerti. Dekati dia, bisiki dia, dan ajak bicara dia. Jangan dari jauh engkau bicara, engkau menghentak, engkau memarahi, dan lain-lain sebagainya. Selalulah berkata positif pada anak, hindari kata-kata negatif. Jangan, ojo, gak baik, gak oleh, awas, dan lain sebagainya. Saya pun pergi dan melanjutkan permainan Nada dengan Kakak Trisna. Entah apa yang dia rasakan, tiba-tiba dia begitu saya syuting, ternyata dia tidur berdua. Saya obrak saja. Obrak. Naik. Setelah saya bangunkan, keduanya lingo seakan bertunduk malu. Entah apa yang ada di hatinya dan dalam pikirannya. Kok dia seakan-akan kayak tersipu malu. Kak Trisna selalu mengupil. Tidur lagi. Ya itulah mereka anak-anak. Bercanda, bermain,
biasakan anak-anak bersosial dengan temannya, bersosial dengan sesama. Insya Allah juga akan mempengaruhi perkembangan IQ pada anak. Kalau anak selalu didiamkan di rumah tanpa dengan mengajari sosial dengan temannya, dengan sesamanya, maka dia pertumbuhannya besok besar akan ada kelainan. Artinya kelainan, dia tidak pandai bersosial, dia lebih pendiam dan lebih tidak suka dengan keramaian. Walhasil kalau dia sudah tidak suka dengan keramaian, maka dia akan memilih bersendiri. Pelajaran yang paling baik itu adalah pelajaran sosial, saling memberikan pelajaran. Biarkan anak-anak itu bermain, entah tidur-tiduran, duduk-dudukan, apapun teriak-teriakan, bahkan joget-jogetan, terserah mereka, karena itu dunia anak. Ketika ada anak kok berpikir tentang masa depan, maka itu bisa dipertanyakan, ini anak atau bocah atau apa. Anak-anak itu tidak akan memikirkan masa depannya, yang dia hanya pikirkan adalah kesenangan. Itu anak-anak. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu memikirkan masa depan. Kok ada orang dewasa hanya memikirkan kesenangannya, itu perlu dipertanyakan. Maka dari itu, wahai ayah, wahai ibu, jangan engkau marah ketika melihat anaknya yang lagi senang-senang, walaupun kesenangannya kadang mencelakai diri sendiri. Katakan di telinga mereka bahwa kamu anak pintar nak, kamu pintar nak, kamu pandai nak, jangan katakan nakal dan lain sebagainya. Orang tua harus pandai memasuki dunia anak-anak, bukan anak-anak memasuki dunia dewasa atau orang tuanya. Kalau ada orang tua yang pandai memasuki dunia anak-anak, insya Allah anak tidak akan pernah dimarahi, tapi dibimbing dan diarahkan. Tapi sebaliknya, ketika orang tua itu menuntut anaknya untuk masuk ke dunia orang tuanya, maka orang tua itu yang ada pusing, kesel, capek ngurusi, dan akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak sepantasnya didengar oleh anaknya, sehingga itu mempengaruhi perkembangan IQ-nya, dan esok besar kelak anaknya akan menjadi anak yang luar biasa, anak yang selalu menyakiti hati orang tuanya, anak yang selalu memberi ulah, anak yang selalu menyedihkan orang tuanya. Dan sebaliknya, ketika kita masuk dunia anak, insya Allah anak akan selalu memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.